Assalamualaikum, nama saya Ahmad Ar-Rasyid. Di sini saya akan membahas tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Dua hal yang sering dianggap sepele ini atau dua hal yang sering dianggap abstrak ini padahal sangat nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di dunia pendidikan. Untuk bagian pertama, saya akan membahas tentang filsafat ilmu sebagai penjaga dan penguat pendidikan. Pertama-tama, mari kita pahami dulu, filsafat ilmu itu apa? Singkatnya, filsafat ilmu adalah cara berpikir kritis untuk mempertanyakan dasar-dasar ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pendidikan. Ia bertindak seperti penjaga gawang yang memastikan bahwa pendidikan yang kita jalankan benar-benar ilmiah, bermakna, dan bernilai. Filsafat ilmu mengawasi eksistensi pendidikan dengan 3 pernyataan besar. Yang pertama adalah ontologi. Apa hakikat pendidikan? Apakah ia sekedar transfer informasi atau proses pembentukan manusia seutuhnya? Kemudian ada epistemologi. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa metode pembelajaran itu efektif? Apakah berdasarkan data, pengalaman, atau intuisi? Yang ketiga atau yang terakhir ada aksiologi. Untuk apa pendidikan itu dilakukan? Apakah hanya untuk nilai ujian atau untuk membentuk karakter dan kemandirian? Nah, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, filsafat ilmu memperkuat keilmiahan pendidikan. Artinya, pendidikan tidak lagi didasarkan pada kebiasaan dan tradisi sementara, melainkan pada landasan rasional, empiris, dan etis. Bagian kedua, pendidikan yang bermakna juga memperkuat filsafat ilmu. Hubungannya bukan satu arah. Pendidikan yang bermakna, yaitu pendidikan yang relevan, kontekstual, dan menyentuh hati peserta didik, justru menjadi bahan bakar bagi perkembangan filsafat ilmu. Contoh sederhananya, ketika guru di lapangan menemukan bahwa metode ceramah tidak efektif untuk anak-anak generasi baru, mereka mulai bereksperimen dengan project-based learning atau gamifikasi. Di sini muncul pertanyaan filosofi baru. Apakah pengetahuan harus selalu datang dari guru atau bisa dibangun oleh siswa sendiri? Inilah awal mula perkembangan teori konstruktivisme dalam filsafat pendidikan. Jadi, praktek pendidikan yang reflektif dan inovatif akan terus memicu filsafat ilmu untuk berkembang, menyesuaikan diri dengan zaman dan tetap relevan. Bagian ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis dalam pendidikan. Kenapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis? Karena ia memungkinkan kita membedah persoalan pendidikan secara mendalam, bukan cuma permukaan. Misalnya, saat ada kebijakan sekolah wajib pakai seragam mahal, filsafat ilmu membantu kita bertanya, siapa yang dirugikan? Apakah ini adil secara aksiologis? Apakah ada bukti empiris bahwa seragam mahal meningkatkan prestasi? Jadi, tanpa pisau analisis ini, pendidikan bisa terjebak dalam rutinitas tanpa makna atau bahkan menjadi alat indoktrinasi. Bagian yang keempat, contoh konkret dalam praktik pendidikan. Mari kita lihat dari contoh nyata, kebijakan merdeka belajar. Kebijakan ini lahir dari refleksi filosofis bahwa pendidikan harus membebaskan, bukan membelenggu. Ontologinya, siswa adalah subjek aktif. Epistemologisnya, belajar melalui pengalaman. Aksiologinya, membentuk manusia merdeka dan bertanggung jawab. Contoh yang kedua ada kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum
2013 atau kurikulum merdeka. Setiap perubahan kurikulum sebenarnya adalah hasil perdebatan filosofis tentang apa tujuan pendidikan nasional, apakah lebih penting menguasai konten atau keterampilan hidup. Sebagai penutup, saya akan memberikan refleksi akhir dari penjelasan di atas. Saya ingin menekankan, filsafat ilmu dan pendidikan adalah pasangan yang saling membutuhkan. Tanpa filsafat ilmu, pendidikan bisa kehilangan arah dan makna. Tanpa pendidikan yang hidup dan dinamis, filsafat ilmu bisa jadi terlalu teoritis atau jauh dari realitas. Oleh karena itu, sebagai calon pendidik atau praktisi pendidikan, kita perlu terus melatih diri untuk berpikir filosofis, bukan untuk jadi filsuf, tapi untuk jadi pendidik yang sadar, kritis, dan bermakna. Terima kasih. Semoga presentasi ini memberi wawasan baru. Sekian dari saya Ahmad Ar-Rasyid, mahasiswa Universitas Terbuka semester 1. Dengan ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.